Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwa as-sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 28 Rajab 1443 Hijriah 20 berapa hari? 25 ya, 25 Rajab 25 Februari. Rasanya tanggalnya sama kalau sore. 25 Rajab 25 Februari 2022. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dapat bertemu kembali di Masjid Istiqomah ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kembali kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Belajar kepada kematian, tema kita. Jangan dibalik, belajar kepada orang mati, karena itu tidak ada. Jadi belajar kepada kematian, bukan belajar kepada orang mati. Orang mati kadang-kadang lagi melajari lawan kita. Kalau kita mendoakan orang mati, disuruh di dalam Islam. Tapi belajar kepada orang mati, yang orang matinya datang mendatanginya ke kamar, itu bohong, tidak benar. Kadang-kadang sekalinya kita dibohonginya. Alhamdulillah malam Jumat ini Syekh Anu yang datang. Malam Jumat depan Syekh Anu yang datang. Malam Jumat berikutnya Syekh Anu yang datang. Puncaknya Nabi Muhammad SAW yang datang. Berapa mereka semua melajari ilmu laduni biasanya. Laduni itu ilmu yang tidak diajarkan kepada manusia. Jamaah rahimakumullah, kita tidak berbicara tentang itu karena kan ada rumusnya. Orang hidup itu belajar dan orang mati. Tapi yang ada, orang hidup belajar kepada proses kematian. Proses kematian menjadi pelajaran bagi kita. Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Kafa bil mauti wa'izah," kata Abu Darda. Cukuplah dengan kematian itu pelajaran. Melihat orang mati sebelum kita, pelajaran. Pelajarannya mungkin pada gilirannya sampai lawan kita. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun lagi, mungkin giliran kita untuk mati. Tidak ada manusia yang hidup sepanjang masa. Maka kematian yang kita saksikan hari ini pelajaran bagi kita. Pada saat mereka dimandikan, disolatkan, dikuburkan, seperti itu juga nanti kita prosesnya. Apa yang mereka bawa? Tidak ada, kecuali 3 helai kain kapan yang dibungkus.
Selain daripada itu tidak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Apa yang mereka lakukan. Amal baik mereka akan menerima kebaikan. Amal buruk mereka pun akan menerima keburukan. Maka pada saat 214 surah pada saat 214 surah Al-Maidah kalau tidak salah ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Tolong dikoreksi nanti, nomor ayatnya dapat, surahnya lupa. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad, berikan peringatan keluargamu, keluarga dekatmu. Siapa yang menyampaikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta Nabi memberikan peringatan kepada keluarganya. Imam Bukhari meriwayatkan Nabi tidak menyia-nyiakan waktu itu. Secepatnya dikumpul Nabi semua keluarganya. Dan apa yang Nabi katakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan Imam Bukhari, ya ma'syara Quraisyin ishtaru anfusakum fa inni la ughniyakum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, Quraisy itu satu kabilah yang sangat besar dan sangat terhormat, kabilah yang sangat mulia di kalangan orang-orang kafir masa lalu, adalah suku Quraisy. Dan Nabi lahir daripada suku Quraisy. Jadi ayah, kakek dan pedatuan Nabi itu dari suku Quraisy. Maka orang-orang Quraisy yang Nabi kumpulkan, ishtaru anfusakum, kata Nabi, inilah ughniyakum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi dahsyatnya akhirat, dan aku tidak mampu menolongmu apa yang Allah timpakan kepadamu. Kemudian wa ya bani Abdi Manafin, Nabi berkata lagi, wahai bani Abdi Manaf, anak cucu Abdi Manaf, ishtaru anfusakum inni la ughniyakum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu apa yang Allah timpakan kepadamu pada hari kiamat. Siapa Bani Abdi Manaf itu? Abdi Manaf itu pedatuan Nabi yang kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ayah Nabi Abdullah, kakek Nabi Abdul Muttalib, datuk Nabi Hashim, ayahnya kakek, kemudian datuk lagi Abdul Manaf. Kayaknya tiap kampung sudah berbeda-beda menyebutkan di atas datu. Kalau orang Banjar, datu. Tapi hari ini banyak kuburan datu-datu, Pak. Ada papan tulis, ini kuburan datu pulan. Masuk ke sana, ada aktivitas. Ini kuburan datu pulan. Artinya ukuran orang Banjar, datu itu orang tua. Datu itu orang tua. Wahai anak cucu Abdul Manaf, Nabi berkata kepada siapa? Pamannya, sepupu sekalinya, sepupu dua kalinya, sepupu tiga kalinya. Kalau dari Abdul Manaf nenek yang kelima sampai kepada Nabi Muhammad, itu akan menurunkan sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali. Sepupu sekali itu yang bersaudara siapa? Orang tua ya, ayah. Ayah bersaudara sepupu sekali. Sepupu dua kali, ini rumusnya orang Banjar yang tahu. Sepupu dua kali itu yang bersaudara siapa? Kakek bersaudara sepupu dua kali. Sepupu tiga kali, datu. Kalau kelima, sepupu berapa kali? Wallahualam. Wa ya bani Abdi Manafin, wahai anak cucu Abdi Manaf, kata Nabi, ishtaru anfusakum inni la ughniyakum minallahi syai'a.
bekali diri kalian, aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Allah kan tadi katakan, wa anzir ashiratakal akrabin, berikan peringatan keluarga dekatmu. Apa yang Nabi sampaikan? Mengantisipasi di antara kerabat, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, jangan menjual-jual keluarga. Kenapa kalian tidak hormat denganku? Apa geram jangan sekok? Aku nih sepupu berapa kali umpamanya. Jangan terjadi, kata Rasul itu. Semua bersiap-siap. Bahkan bukan itu aja yang Nabi katakan. Wa ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas anak Abdul Muttalib, ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, artinya Abbas itu apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paman. Wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, paman Nabi, sahabat Nabi yang setia kepada Nabi. Inilah ugniya angka minallahi syai'a. Pamanku, aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Wa ya Sofiyah ammati Rasulillah, inilah ugniya angki minallahi syai'a. Wahai Sofiyah, bibinya Rasul. Sofiyah itu anak Abdul Muttalib, anak perempuan. Artinya Sofiyah bersaudara dengan ayahnya Nabi. Bibi, aku tidak mampu tolongmu pada hari kiamat. Kemudian terakhir, wa ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, inilah ugniya anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah anaknya Muhammad. Artinya siapa yang Nabi panggil? Anak kandungnya sendiri. Fatimah anakku, ambil hartaku jika kamu mau, tapi hari kiamat kelak aku tidak mampu menolongmu, hai anakku. Kalian datang dengan amal-amal kalian, kalian datang dengan nilai-nilai dari perbuatan kalian. Sama sekali nasab itu tidak membantu. Ini Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih. Yang hari ini kan kadang-kadang ada yang mengklaim, oh kalau pian gampang aja, pian bisa memarina nang alim, memarina itu kan membawa pian ke surga. Jangan harap. Semua yang menjadikan kita nasib baik atau tidak baik di akhirat kelak, apa yang kita lakukan hari ini. Inilah yang kita pelajari tentang kematian. Al-hayatu qasirah. Kehidupan itu sangat pendek. Wala tawila illa ba'da dzalik. Kada ada yang panjang kecuali proses setelah itu. Kehidupan itu sangat pendek. Yang panjang apa? Proses setelah kehidupan. Kenapa Nabi katakan kehidupan pendek? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Sedikit yang lebih daripada 70 itu. Sedikit yang lebih daripada 70. Hari ini jamaah bisa buktikan, cek aja yang duduk di majelis ini berapa orang yang lebih daripada 70. Tidak sebanyak yang di bawah 70. Sedikit yang lebih daripada 70. Inilah yang dikatakan umur itu pendek, hidup itu pendek. Tapi proses setelah kehidupan, pertanggungjawaban kehidupan itu sangat panjang. Itu yang disesali oleh orang-orang masa lalu tentang pertanggungjawaban kehidupan. Saking menyesalnya orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, alangkah baiknya jika aku dulu tidak jadi manusia. Alangkah baiknya aku jika dijadikan tanah saja. Kan tanah tidak bertanggung jawab. Tapi manakala dijadikan manusia akan bertanggung jawab. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu penyesalan orang kafir. Kenapa dulu waktu di dunia aku tidak jadi orang Islam, kata orang kafir. Tapi di mana penyesalan ini? Di akhirat nanti. Silahkan hari ini terkekeh-kekeh dengan kekafirannya, tapi di sana akan menyesal habis-habisan. Orang Islam orang Islam menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. Ayat 12 surah Sajadah. Farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar aja. Apa yang dia ingin minta dikembalikan? Na'mal solihan. Saya akan melakukan amal soleh ya Allah. Satu penyesalan hidup tidak mengisi kehidupan ini dengan amal-amal yang bermanfaat. Dan seyogianya itu jangan terjadi kalau mau menyesal hari ini sebelum datangnya kematian. Maka kata Abu Darda radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'iza. Cukup dengan melihat kematian sebagai pelajaran bagi kita. Kita belajar tentang proses kematian, bukan belajar kepada orang mati. Al-yawma fid dauri wa ghadan fil kubur. Kata Abu Darda, hari ini silahkan kalian menikmati tempat tinggal kalian. Bersantai-santai di rumah, bercengkrama dengan anak istri. Apa yang kita mau makan bisa, karena dananya ada. Silahkan bersenang-senang. Tapi tahukah engkau, ghadan fil kubur, besok sudah menjadi penghuni kuburan. Hari ini tinggal di rumah kalian, tapi besok kalian sudah berada di alam kubur yang ukurannya sama 1 meter kali 2 meter. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau siapapun, kadang ada yang kuburannya tuh 10 kali 10. 1 kali 2 meter. Inilah kematian yang akan dilewati oleh siapapun, yang akan didatangi oleh siapa saja. Jamaah rahimakumullah. Seorang ulama tafsir Ibnu Jarir rahimahullah. Ibnu Jarir meriwayatkan, satu hari Nabi berkata kepada sahabatnya, ya fulan, mali aroka makhzuman. Wahai sahabatku, kenapa aku lihat engkau hari ini makhzunan, dalam keadaan bersedih? Kenapa hari ini sahabatku bersedih? Kata Nabi kepada sahabatnya. Dan sahabatnya berkata, faqala ar-rajul, ya Nabi Allah, syai'un wa fakarta fihi. Wahai Rasul, saya bersedih karena ada sesuatu yang saya pikirkan. Ma huwa, kata Nabi. Apa yang kamu pikirkan sehingga membuat kamu sedih? Maka sahabat itu berkata, nahnu naghdu alaika wa naruhu nazara ila wajika wa majalisaka. Kami hari ini berkumpul dengan engkau wahai Rasul. Kemudian kami menikmati memandang wajahmu wahai Rasul. Kami sekedudukan satu majelis denganmu wahai Rasul. Kata sahabat yang bersedih tadi. Wa ghadan tarfa'u ma'an nabiyyin. Tapi besok engkau diangkat, dikumpulkan bersama nabi-nabi. Pala nasilu ilaika, sedangkan saya tidak ikut berkumpul bersamamu. Besok engkau terkumpul dengan para nabi-nabi yang lain, dan saya tertinggal, tidak lagi berkumpul bersamamu. Itu yang membuat saya sakit hati. Hari ini saya berkumpul, besok tidak. Bagaimana reaksi Nabi mendengar pernyataan sahabat itu? Falam yudnil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian fa'atahu Jibril alaihissalam wa nazala bihadhil ayah. Datanglah Jibril alaihissalam waktu itu dan membawa ayat ini. Ayatnya apa yang dibawa oleh Jibril? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Ayat Allah ini datang memecahkan kebuntuan,
Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Ada salah seorang sahabat yang menyampaikan kesedihannya kalau dia berkumpul dengan Nabi hari ini, duduk satu majelis dengan Nabi hari ini, dia pandang wajah Nabi senikmat-nikmatnya hari ini, tapi besok ya Rasul, engkau akan diangkat bersama nabi-nabi yang lain dan kami tidak akan mampu mengikuti itu. Nabi diam, tidak menjawab. Allah yang menyampaikan jawaban. Ternyata kata Allah, ada kesempatan wahai sahabat kamu berkumpul dengan Nabi manakala kamu memiliki dua macam di dunia ini. Apa dua macam itu? Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul. Syaratnya kada banyak-banyak. Ingin berkumpul dengan Nabi, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Allah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mentaati Rasul apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Dan itulah bahagian daripada agama yang mulia ini. Karena agama tidak lahir kecuali dari dua bimbingan, Al-Quran dan Sunnah. Agama itu diatur oleh dua aturan yang besar ini. Kalau ada orang mencoba-coba mengatur agama dengan tuntunan selain daripada itu, yaitu bukan aturan agama namanya. Jadi manakala kita mau diatur Allah dan Rasul, maka kita terkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dengan Allah kita taat, dengan Nabi kita hormati. Allah saja menghormati dengan Nabi. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafikin, berjihadlah kepada orang kafir dan orang munafik. Siapa yang Allah maksud Nabi pada ayat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika, wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, ayyudnina min jalabibihinna, agar dia mengulurkan jilbabnya. Muhammadun Rasulullah. Apabila Allah menyebut nama Nabi, ada kalimat nubuwah war risalah setelah itu. Tapi bagaimana Allah menyebut Nabi yang lain? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tempati surga bersama istrimu. Tidak ada kalimat nubuwah dan risalah. Ya Nuh bit bisalamin minna, wahai Nuh. Ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan takut. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, aku ingin berikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak laki-laki yang bernama Yahya. Ya Yahya khuzil kitab bi quwwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. 24 Rasul Allah sebutkan dengan namanya. Nabi Muhammad SAW Allah sebutkan namanya dengan nubuwah war risalah. Ini kehormatan Allah kepada Nabi yang Allah ajarkan kepada kita. Kita disuruh menghormati dengan batas-batas akidah. Artinya penghormatan bukan penghormatan yang melebihi kedudukan. Nabi aja menegur sahabatnya Abdullah bin As-Sakhir yang menyanjung Nabi setinggi-tingginya. Apa kata Nabi kepada Abdullah? Ya Abdullah, qulu biqaulikum atau ba'di qaulikum lanastajriyannakumus syaitan. Wahai Abdullah, berkatalah yang wajar-wajar, yang pantas-pantas, atau apa yang kamu katakan kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Nabi tidak menolak sanjungan karena Allah menyuruh kita menyanjung Nabi. Tapi Nabi tidak berkenan jika disanjung melebihi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Apabila menyanjung melebihi kedudukan, maka namanya apa? Ghulu. Pahamlah arti ghulu? Lain ini leher ya kalau ini. Ghulu. Ghulu itu penghormatan yang berlebih-lebihan. Sehingga mensejajarkan kedudukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ghulu ini sumber kemusyrikan yang terbesar. Dengan ghulu ini terjadi penyembahan berhala pertama kali zaman Nabi Nuh.
Berhalanya yang disembah namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar. Kelima-limanya ini orang solih. Mereka bentuk 5 berhala, mereka namai nama-nama itu. Kenapa? Karena mereka menyintai yang berlebih-lebihan kepada pendahulunya. Jadilah pertama kali penyembahan berhala karena gulu. Semoga Allah jauhkan kita daripada hal yang demikian. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Apabila dia mati maka dia tidak lagi bernyawa. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan sempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah lepaskan daripada api neraka, siapa yang Allah masukkan ke surga, maka itu adalah orang-orang yang menang, orang yang beruntung. Dan ini harapan kita. Kita akan mendapatkan nilai yang sempurna pada hari kiamat dengan 2 cara. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ausa inda mautihi." Abu Hurairah berkata, berwasiat di waktu hendak mati. Artinya ini Abu Hurairah ucapkan di detik-detik terakhir dari kehidupan. Apa wasiat yang dia patut tinggalkan kepada orang yang ada di sekelilingnya, dan kita bagus juga berwasiat untuk kebaikan itu. Apa kata Abu Hurairah? La tadribu alayya pistatan. Kalau aku mati, kalian jangan bangunkan tenda. Apabila aku mati, jangan dibangun tenda, kata Abu Hurairah. Wala tattabi'u bimajmarin. Dan jangan kalian ikuti jenazahku dengan menyalakan api. Memang kada ada Jopang na mengikuti jenazah itu menyalakan api. Tapi yang menyahan keranda jenazah banyak nang kada mau mematikan rokok. Mengipul berokok, kepalakan nang di belakang. Jangan pakai api apabila mengantar jenazahku. Karena orang yang diantarkan jenazahnya dengan menyalakan api adalah pekerjaan orang Majusi. Wa asra'u bi, 2 kali berturut-turut dia katakan, bersegeralah membawa jenazahku. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza wada'al mu'min ala saririhi yaqulu qaddimuni qaddimuni. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang beriman diletakkan di atas tanduan jenazahnya, maka jenazah itu berkata, cepat bawa aku, cepat. Jangan bertele-tele. Jangan ditunggu hal-hal yang tidak patut untuk ditunggu. Lakukan proses jenazah yang banyak mengingatkan kepada yang hidup, di samping mendoakan yang mati. Ulun melihat mobil jenazah di Mekah itu, Pak. Pertama ulun baca, menetes air mata. Di kaca-kaca mobil jenazah bertulis, hal a'dadtu nafsaka limisli hadzal yaum. Apa artinya? Apakah Anda sudah siap jika ini terjadi kepada Anda hari ini? Mobil jenazahnya aja menasihati kepada yang bawa jenazah. Jika ini terjadi kepada kalian, apakah kalian sudah siap? Kata mobil jenazahnya. Kan beda dengan mobil jenazah kita. Kalau mobil jenazah kita gambar partai ganal-ganal, mengantar sampai ke kubur. Ya itulah kadang-kadang negeri ini, apabila bisa dibawa ke politik, orang mati aja dibawanya sampai berpolitik. Betul-betul kita diingatkan dengan kematian.
diingatkan dengan kematian. Jamaah rahimakumullah, di waktu hendak mati Abu Hurairah itu menangis di waktu hendak mati. Seorang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa menangis?" Apa kata Abu Hurairah? "Aku menangis bukan aku takut meninggalkan dunia ini, tapi yang kutangiskan perjalanan menuju akhirat sangat jauh dan berliku, menanjak, menurun, sementara bekal belum siap. Kalau bekal belum siap, akan terjadi kecelakaan besar di akhirat kelak. Maka yang dipersiapkan bagi orang yang hidup adalah bekal untuk kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah wafat Bapak. Meninggal di penjara beliau. Ibnu Taimiyah dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa pada saat dia berbeda prinsip, dan beliau jalani itu sampai akhir hayatnya di penjara. Jenazahnya dibawa, digotong ke rumahnya. Seorang ulama waktu itu yang hidup dan bertakziah kepada jenazahnya Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Katsir, ulama tafsir, dan kita mengenal tafsir Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah. Ibnu Taimiyah lahir 661 Hijriah. Pada saat dia datang menengok jenazah Ibnu Taimiyah, dibukanya tutup kepala. Sunnah orang yang mati itu kepalanya ditutup. Bagi orang Islam, kita tidak mengurusi orang yang bukan Islam. Orang Islam sunnah kepalanya itu ditutup. Jika matanya tidak tertutup, sunnah dipejamkan matanya, tapi memejamkannya sesudahnya mati. Jadi jangan berpaksaan di waktu hendak mati itu dikajal dipejamkan. Sudah mati baru dipejamkan. Dan dipejamkan apa? Dengan doa. Allahumma ighfir li Abi Umamah, kata Nabi. Allahumma ighfir li Abi Umamah. Ya Allah, ampuni Abu Umamah. Sambil Nabi mengurut matanya dan terpejam. Jadi sambil dimintakan ampun. Di waktu jenazah Ibnu Taimiyah dibuka tutup kepalanya, aku cium, kata Ibnu Katsir. Ku cium pipinya, kemudian aku lihat ubannya. Ubannya lebih banyak di waktu aku bertemu terakhir. Ibnu Katsir sempat membesuknya ke penjara. Waktu itu ubannya kada tapi banyak. Rupanya cukup lama tidak menengok sampai mati. Aku lihat ubannya bertambah banyak. Apa kata Ibnu Katsir? Satu ucapan yang terenyuh kita. Lam tatrukul walad alladhi yad'u ila Allah. Dia tidak meninggalkan anak yang mendoakan dia kepada Allah Ta'ala. Ibnu Taimiyah tidak punya anak, tapi walakin tatrukul ummatus salihah, tapi dia meninggalkan umat yang solih sangat banyak. Ia doalah yang mendoakan kepadanya. Jadi banyak sarana untuk membekali persiapan kita. Oh, aku ini anak yang mana yang mendoakan kada besian anak. Tebarkan ilmu, tebarkan apapun kepada sesama muslim. Ibnu Taimiyah dengan ilmunya, dia jadikan umat ini umat yang salih, dan umat itu mendoakan. Jamaah rahimakumullah. Itu para ulama-ulama masa lalu. Sehingga mereka betul-betul melaksanakan apa yang Nabi katakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang ada dariku sekalipun satu ayat. Mengingat kepada kematian, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang akhirat. Jadi ladangnya akhirat itu dunia. Sekalipun waktu dunia yang sangat terbatas, tapi orang akan panen besar di akhirat. Maksudnya waktu hidup di dunia lakukan amal-amal kebaikan.
isi sisa-sisa umur ini dengan ibadah-ibadah yang baik. Dan tidak ada yang tahu di antara kita berapa sisa umur kita. Kadang-kadang yang kita kira-kira meninggal, kada meninggal. Nang kada dihitung-hitung, kada meninggal, justru meninggal berdahulu. Allah yang punya aturan. Suaminya 6 tahun dibangunakan, didudukakan, dimakannya disuapi, BAB-nya dibantu oleh istrinya. Setelah pengumuman di Masjid Istiqomah, sekalinya nang bini nang merawat nang berdahulu meninggal. Aneh kah? Kada aneh. Kada aneh. Rupanya memang dia kecapean, kada guring pemalaman, tensi naik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itulah kematian kada bisa kita tebak. Maka persiapan kepada kematian itu yang wajib bagi kita. Persiapan kepada kematian itu wajib. Bolehkah saya berbuat maksiat atau doakan saya agar tidak bermaksiat lagi? Kata laki-laki kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Maka Syekh Ibrahim katakan, aku ajari kamu 5 nasihat. InsyaAllah kamu tidak akan bernasihat lagi. Tidak akan bermaksiat lagi. Apa di antara 5 nasihat itu? Salah satu di antaranya, jika kamu mampu menolak datangnya malakal maut kepadamu, maka silahkan kamu bermaksiat. Kamu bermaksiat, kemudian datang malakal maut untuk melaksanakan tugas. Tugas malakal maut apa? Mencabut nyawa. Ya malakal maut, akhirni. Wahai malakal maut, tunda dulu kematianku. Tunda. Jika kamu mampu katakan itu kepada, kata Syekh Ibrahim, kepada malakal maut, silakan bermaksiat. Tapi ahli maksiat sendiri berkata, tidak mungkin aku akan katakan itu. Mereka yakin malakal maut malaikat yang disiplin, yang datang tepat waktu, tidak maju dan tidak mundur. Karena itu yang Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal itu sampai, maka kada bisa ditunda sedikit pun dan kada bisa dimajukan. Jamaah rahimakumullah, semua kematian itu sakit, Pak. Yang namanya mati itu pada umumnya sakit. Sebagaimana pernah dibayangkan oleh Amr bin As kepada anaknya. Abdullah bin Amr bertanya kepada ayahnya di waktu ayahnya hendak mati. Ya abati siplil maut, abahku, ayahku, berceritalah kepadaku tentang kematian. Amr bin As bercerita, wallahi, demi Allah wahai anakku, ka'anna jibalad dunya ala sadri. Orang hendak mati itu seperti gunung diletakkan di atas dada. Bapak bayangkan, 10 biji batu bata aja ditaruh di atas dada, sudah luar biasa sakitnya. Orang hendak mati itu, kata Amr bin As, gunung ditaruh di atas dada. Wa ka'anni atanaffasu ala saqbil ibrah. Dan orang hendak mati itu seperti bernapas pada lubang jarum. Kayak apa bernapas lubang jarum? Maka orang mati itu bujur-bujur kada kau bernapas lagi. Iya kan? Kalau bernapas pasti belum mati. Karena proses mencari pernapasan itu sulit. Orang hendak mati. Tapi uniknya di tengah proses sulitnya mencari pernapasan dan sakitnya fitnah sakaratul maut itu, ada orang yang mati yang tersenyum, Pak. Setelah melepas kematian, terlihat tersungging bibirnya dengan menampakkan kegembiraan. Muka yang cemerlang, mulut yang tersenyum. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia menerima informasi yang menyenangkan. Malaikat kan berkunjung di waktu orang soleh itu hendak mati. Ayat 30 surah Fussilat Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu. Istiqomah ini yang paling sulit kita cari dalam kehidupan.
Maka apabila kita memiliki satu keistiqomahan dalam iman, maka itu harus kita jaga baik-baik. Karena istiqomah sangat berat untuk didapat. Masuk Islam mudah bapak-bapak. Kumpulkan 1-2 orang, ucapkan 2 kalimat syahadat, dia sah sebagai seorang muslim. Tapi istiqomah dalam Islam belum mampu didapat. Yang kadang-kadang Islam turun-temurun, nidatu muslim, tidak istiqomah dalam Islamnya. Yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita istiqomah dalam Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu. Bagaimana orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian dia istiqomah? Artinya dia tidak sedikit pun menyekutukan Allah. Dia jauhkan pemahamannya, keyakinannya daripada bentuk-bentuk persekutuan. Ini arti istiqomah dalam iman. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan datang menemui orang itu. Apabila malaikat itu datang menemui di waktu orang itu hendak mati, malaikat datangan sekeliling orang yang hendak mati, dan malaikat berkata, apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan engkau takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Bagaimana tidak tersenyum? Malaikat sudah memberitakan bahwa dia akan masuk surga. Proses kematiannya begitu sakit, tidak dirasakan. Keluar senyuman di mukanya. Takurihing sidin di waktu hendak mati. Janji surga dibocorkan oleh malaikat di waktu hendak mati. Tapi kepada siapa malaikat ini datang? Kepada orang yang istiqomah dalam iman. Raditu billahi robba. Hamba ikhlas bertuhan kepadamu ya Allah. Bagaimana ikhlas bertuhan kepada Allah? Jauhi kemusyrikan. Orang yang syirik itu gambaran orang yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun simpulkan kajian malam ini. Belajarlah kita kepada kematian, proses kematian. Kenapa? Karena kematian itu pasti akan datang. Kafabil mauti wa'isa. Cukup dengan melihat kematian itu pelajaran, kata Abu Darda. Wa biddahri mufriqah, dan dengan waktu itu perpisahan. Tidak sepanjang waktu kita akan berkumpul dengan sanak keluarga. Al-yawma fid daur wa ghadan fil kubur. Hari ini engkau ada di rumah. Besok kita sudah masuk ke dalam lubang kubur. Orang yang pintar, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong datangnya kematian. Menjaga ibadah dengan baik termasuk persiapan untuk menyongsong datangnya kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.